Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM J1A1202090 dari kelas E Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang program promosi kesehatan di Indonesia. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Prevensi penyakit sama dengan proteksi atau perlindungan kesehatan, yaitu melakukan kegiatan untuk mencegah proses penyakit dengan menemukan cara untuk memodifikasi lingkungan, perilaku, dan ketahanan badan, sehingga proses penyakit tereliminasi pelan atau berubah. Program promosi kesehatan adalah program yang didesain atau dirancang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lebih luas daripada sekedar hanya terhindar dari penyakit, tetapi sehat secara keseluruhan. Program promosi kesehatan dimulai pada tahapan masalah kesehatan masyarakat yang dijumpai. Prioritas masalah kesehatan, perilaku penyebab masalah kesehatan, sasaran kegiatan, primer, sekunder, atau tersier. Skop perilaku meliputi keluasan sasaran dan kedalaman perubahan identifikasi sumber. Daya potensial juga memilih teknik promosi kesehatan yang sesuai atau keluasan sasaran dan skop perilaku. Program promosi kesehatan dilakukan dengan mulai dari menyusun program planning atau perencanaan hingga cara monitoring dan evaluasi. Semua ini dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan, mulai dari menyusun program hingga evaluasi. Nah, berikut beberapa contoh program-program promosi kesehatan di Indonesia. Nah, yang pertama, program kesehatan ibu dan anak atau KIA. Nah, tujuan program kesehatan ibu dan anak atau KIA ini adalah untuk meningkatkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 90%. Nah, dukungan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas. Oleh sebab itu, promosi kesehatan akan mendukung program dengan jalan memberdayakan tenaga kesehatan, memberi pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk mengetahui, mau, dan mampu melakukan komunikasi interpersonal dan konseling. Promosi kesehatan memberikan dukungan terhadap upaya menggerakkan serta meningkatkan kebutuhan atau demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang terlatih seperti menjalin kemitraan, penggalangan dana potensi dari berbagai pihak terkait untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan ibu dan anak atau KIA melalui pendekatan kelompok massa. Promosi kesehatan juga mendukung upaya pemberdayaan ibu, suami, keluarga, dan masyarakat menggunakan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA atau buku lainnya yang menjadi pedoman dalam menjaga kesehatan selama kehamilan. Promosi kesehatan mendukung upaya pemberdayaan perempuan, suami, keluarga, dan masyarakat. Promosi kesehatan mendukung upaya mendorong adanya kebijakan dari para pengambil keputusan atau pemerintah melalui kegiatan advokasi atau pembelaan sehingga masuk dalam agenda prioritas pembangunan daerah. Promosi kesehatan merupakan upaya untuk membentuk opini atau pendapat publik serta meningkatkan citra institusi pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA melalui kegiatan pemasaran lewat hubungan masyarakat. Strategi promosi kesehatan dengan program kesehatan ibu dan anak difokuskan pada tatanan rumah tangga dan institusi pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit yang besar untuk meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan anak atau KIA dan menurunnya angka kematian ibu dan anak. Dukungan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan akan mendukung program lingkungan sehat dengan pertama, melakukan gerakan pemberdayaan rumah tangga.
sehat secara kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, yang kedua, menggalang kemitraan dengan lintas sektor dan kelompok potensial organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, media massa, dan swasta dalam melaksanakan pembangunan yang mendukung terwujudnya rumah tangga sehat. Nah, yang ketiga, melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan, baik itu di provinsi dan kabupaten kota, agar memberikan dukungan terhadap upaya meningkatnya mutu lingkungan hidup dan rumah tangga yang sehat. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan media promosi lingkungan rumah tangga sehat. Nah, selanjutnya adalah strategi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Integrasi promosi kesehatan dengan program lingkungan sehat difokuskan pada rumah tangga atau institusi pendidikan yang mempunyai daya ungkit terhadap meningkatnya persentase lingkungan rumah tangga sehat. Nah, yang selanjutnya adalah program gizi masyarakat. Tujuan dari program gizi masyarakat adalah untuk meningkatkan persentase bayi yang mendapat ASI atau air susu ibu eksklusif menjadi 80%. Dukungan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan akan mendukung program gizi masyarakat dengan yang pertama, merancang kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan lintas sektor terkait dengan program peningkatan pemberian ASI eksklusif. Nah, yang selanjutnya, mengembangkan media advokasi. Nah, yang ketiga adalah menggalang kemitraan dengan kelompok potensial atau organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, media massa, dan swasta. Nah, yang keempat adalah menyusun strategi promosi peningkatan pemberian ASI eksklusif. Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan prototipe media promosi ASI eksklusif. Nah, yang ketiga adalah strategi promosi kesehatan di berbagai tatanan masyarakat. Integrasi promosi kesehatan dengan gizi masyarakat difokuskan pada tatanan rumah tangga dari tempat-tempat umum yang mempunyai daya ungkit yang besar untuk meningkat cakupan peningkatan pemberian ASI. Nah, sasaran primer program ASI eksklusif adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Sasaran sekundernya adalah program ASI adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan. Sedangkan sasaran sekundernya adalah pengambil keputusan. Simpulan program promosi kesehatan di Indonesia. Jadi, program promosi kesehatan adalah program yang didesain untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lebih luas daripada sekedar terhindar dari penyakit, tetapi sehat secara keseluruhan. Promosi kesehatan juga adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta ekonomi, sebagai konsep kesehatan holistik atau secara keseluruhan, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhan, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya secara mandiri. Nah, untuk mewujudkan atau mencapai visi dan misi promosi kesehatan secara efektif dan efisien, maka diperlukan cara dan pendekatan yang strategis, yaitu strategi promosi kesehatan. Secara umum, strategi promosi kesehatan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat. Dalam pemilihan strategi promosi agar masyarakat lebih mudah untuk mengingat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam pemilihan strategi kesehatan pun ada aturan-aturan yang tersendiri. Intinya adalah agar strategi promosi kesehatan, program-programnya juga semakin berkembang dan tidak salah sasaran. Nah, itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.